Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu kepala daerah terpilih, yaitu Gubernur Maluku Utara terpilih, Sherly Juanda, melalui sambungan virtual. Selamat sore, Bu Sherly. Selamat sore. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu Sherly sudah meluangkan waktu begitu ya di tengah kesibukan jelang pelantikan ini sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Bu Sherly, saya mau langsung saja, ini nampaknya sibuk sekali ya jelang pelantikan. Seperti apa kemudian persiapannya, Bu? Tadi saya lihat juga ada pemeriksaan kesehatan di Kemendagri. Prosesnya dan hasilnya bagaimana, Bu? Ya, tadi sore saya sudah selesai melaksanakan pemeriksaan dan registrasi tes kesehatan, dan puji Tuhan hasilnya semuanya baik, hasil darahnya baik, gula darahnya juga baik, blood pressure-nya semuanya normal. Baik, nampaknya pemeriksaan kesehatan seperti ini bukan kali pertama begitu ya, Bu. Pada saat mendaftar di KPUD juga dulu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apa yang membedakan pemeriksaan kesehatan jelang pelantikan ini sama mendaftar sebagai calon gubernur waktu itu, Bu Sherly? Pada saat pendaftaran, pengecekan kesehatan jauh lebih kompleks ya. Banyak sekali yang diperiksa, dibutuhkan 1 hari penuh. Tadi pengecekan kesehatannya lebih sederhana, hanya tekanan darah dan kolesterol serta gula darah. Baik, berarti pemeriksaan kesehatan lebih simpel begitu ya ketimbang saat mendaftar beberapa waktu lalu, Bu Sherly. Lalu Bu Sherly, ini kan jelang persiapan pelantikan begitu ya. Boleh mungkin kita dikasih bocoran agendanya apa saja nih setelah pemeriksaan kesehatan hari ini. Lalu kami dengar juga besok akan ada pengarahan pukul 7 pagi. Prosesnya jelang pelantikan 20 Februari nanti di istana seperti apa, Bu Sherly? Ya, jadi jadwalnya sudah di-share dari Kemendagri. Besok tanggal 18 kita akan gladi kotor mulai dari jam 7 pagi, kemudian tanggal 19 gladi bersih, dan tanggal 20 dilanjutkan dengan pelantikan serentak 505 kepala daerah 20 Februari, dan tanggal 21 Februari jam 3 sore kita semua diharapkan sudah berkumpul di Magelang untuk mengikuti retret selama seminggu sampai dengan tanggal 28 Februari. Baik, lalu persiapan sejauh ini bagaimana, Bu Sherly? Jelang dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara, perasaannya gimana? Sempat deg-degan atau seperti apa yang disiapkan jelang pelantikan, Bu Sherly? Saya merasa sangat semangat, antusias. Ini pengalaman saya yang pertama, dan ini juga pertama kali Indonesia pelantikan kepala daerah serentak, dan ini juga saya rasa pengalaman pertama untuk kami semua kepala daerah mengikuti retret bersama selama seminggu. Saya sangat antusias dan hal yang sangat positif dari kegiatan retret ini. Baik, perasaannya semangat begitu ya, antusiasme cukup tinggi nampaknya. Ini tidak sabar untuk berkontribusi langsung di Maluku Utara begitu ya, Bu Sherly ya. Bu Sherly, boleh bocoran di pelantikan 20 Februari nanti tepatnya pukul berapa sih sebenarnya di Istana Negara, dan aturan-aturannya apa saja? Siapa kemudian yang bisa hadir, berapa orang pendamping yang bisa hadir? Bolehkah diberikan gambaran kepada kami, Bu Sherly? Informasi yang diberikan, pelantikan akan dimulai jam 9 pagi, tapi kita semua diharapkan sudah tiba di lokasi sekitar jam 7 pagi, dan masing-masing dari kepala daerah serta wakil bisa membawa pasangannya. Sementara info itu yang saya dapat. Mungkin diizinkan membawa tamunya 2, tapi belum ada undangan resmi untuk itu. Berarti sejauh ini masih menunggu pastinya dari undangan yang akan datang begitu ya, Bu Sherly ya. Bu Sherly, saya ingin membicarakan mengenai retret 21 sampai 28 Februari mendatang. Sejauh ini apa saja persiapan yang diberitahukan oleh pihak Kemendagri atau mungkin pemerintah pusat yang akan dibawa ke sana apa saja? Kami sudah di-share rundown acaranya, semua kegiatan dimulai dengan olahraga pagi, kemudian ada pembekalan dari berbagai menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing, ada juga dari Kepala BPKP, ada dari Jaksa Agung, ada juga pembukaannya nanti oleh Menteri Dalam Negeri. Kami juga akan mendapatkan pembekalan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan APBD yang baik,
dan akan banyak sekali pembicara-pembicara level nasional yang saya rasa sangat dibutuhkan oleh semua kepala daerah, pembekalan untuk kami nanti bisa memerintah selama 5 tahun dengan baik sesuai dengan visi misi dari Pak Presiden Prabowo, serta pemahaman yang baik tentang Asta Cita, program dari Pak Presiden Prabowo. Lalu sudah adakah bocoran tentang spesifik materi apa yang akan dibawakan, lalu kemudian pembicaranya siapa? Sudah adakah masuk di setiap kepala daerah terpilih yang akan ikut nanti, Bu Sherly? Iya, sudah di-share kepada masing-masing kepala daerah judul materi dan pembicaranya. Boleh dikasih kami gambaran, Bu, kira-kira satu materi aja deh yang paling menarik menurut Bu Sherly. Saya merasa sangat penting untuk mengerti dan memahami bagaimana pengelolaan APBD yang baik dan bagaimana mencegah terjadinya korupsi dan bagaimana melakukan efisiensi yang baik, dan paparan tersebut akan kami dapatkan langsung dari sisi pencegahan oleh Kepala BPKP dan dari sisi pengelolaan APBD dan langsung dari Menteri Keuangan. Oke, jadi materi tentang pengelolaan APBD yang menurut Bu Sherly paling penting begitu ya. Lalu kemudian tadi Anda mengatakan ada agenda olahraga, kemudian pembekalan materi. Selain pemateri-pemateri dari pihak pemerintah pusat, apakah ada pemateri dari bidang profesional misalnya di luar dari pemerintahan, misalnya dari praktisi atau siapa begitu, Bu Sherly? Dari daftar yang saya lihat sebagian besar oleh menteri dan Lemhanas. Oke, baik. Dari Lemhanas, dari sebagian, para menteri. Bu Sherly, tapi sebagian besar ini apakah hanya diisi dengan mendengarkan materi saja, atau ada kegiatan-kegiatan fisik lainnya misalnya? Kalau bisa dipresentasikan berapa persen materi yang dibawakan dan berapa persen kegiatan fisik misalnya? Dari rundown yang diberikan sekitar di pagi itu kita sudah mulai dari sekitar jam 6 pagi untuk olahraga, mungkin sekitar 2 jam. Kita mulai materi antara jam 8, jam 9 sampai malam. Selain paparan juga akan ada grup diskusi. Inti dari kegiatan diharapkan ketika kegiatan tersebut selesai, kita semua kepala daerah mendapatkan pemahaman yang baik, hal-hal yang penting yang dibutuhkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, dan kemudian terjadi bonding, ada emosional interaksi dan saling mengenal dari 505 kepala daerah seluruh Indonesia, sehingga ke depan kita bisa saling bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa sharing sebagai satu tim besar untuk menjalankan visi bersama Asta Cita dari Presiden Prabowo. Baik, nampaknya ada banyak kegiatan di sana, dan yang paling penting tadi ya Anda mengatakan bahwa akan ada grup discussion begitu ya, bertemu dengan para kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu Bu Sherly, apakah ada semacam apa ya, misi khusus begitu yang dibawa oleh Bu Sherly ini untuk akan dilakukan selama retret nanti, berhubung akan ketemu dengan banyak kepala daerah di sana? Adakah sesuatu yang ingin dicapai oleh Bu Sherly untuk dibawa pulang ke Maluku Utara misalnya? Saya mengharapkan bisa belajar sebanyak mungkin dari semua senior saya yang ada di sana, karena saya baru dalam pemerintahan, tata kelola pemerintah. Saya akan menyerap sebanyak mungkin ilmu yang ada nanti selama seminggu, dan harapan saya bisa saya bawa, implementasikan, dan memberikan pemerintahan yang terbaik kepada masyarakat Maluku Utara. Baik, Bu Sherly, satu pertanyaan saya lagi berkaitan dengan mungkin ada banyak program prioritas Anda di Maluku Utara. Namun, bisakah Anda memberikan kami gambaran singkat saja hal-hal apa yang kemudian menjadi fokus utama dari Bu Sherly selama 5 tahun ke depan memimpin di Maluku Utara? Apalagi Anda sebagai gubernur perempuan pertama juga di Maluku Utara begitu ya. Bisakah diberikan gambaran kepada kami seperti apa kemudian hal-hal yang akan menjadi prioritas Bu Sherly ke depannya di Maluku Utara? Silakan Bu Sherly. Program prioritas saya adalah pendidikan, peningkatan kualitas dan sarana prasarana, serta pendidikan yang terjangkau untuk seluruh masyarakat Maluku Utara, begitu juga dengan kesehatan,
gratis dan berkualitas. Tentu dibutuhkan waktu bertahap untuk bisa mencapai gratis secara keseluruhan, mengingat ada efisiensi anggaran, tapi dalam waktu dekat akan kita lakukan efisiensi sehingga program unggulan saya, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dapat tercapai. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Baik, nampaknya ada banyak program prioritas begitu, salah satunya pendidikan, sarana dan prasarana. Namun terakhir, Bu Sherly, singkat saja kalau boleh. Ini kan Anda sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara. Menurut Anda, bagaimana Anda memaknai pencapaian ini sebagai gubernur perempuan pertama, dan kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh Bu Sherly di Maluku Utara sebagai perempuan pertama yang memimpin di sana? Saya selalu mengatakan bahwa saya akan menjadi gubernur Maluku Utara untuk semua. Tidak ada spesifik gender tertentu, kepada pria, kepada wanita, menjadi gubernur Maluku Utara untuk semua, dan tentunya saya membutuhkan kerjasama dari semua putra-putri terbaik Maluku Utara, karena saya bukan superwoman, saya membutuhkan super team, dan untuk bisa membawa Maluku Utara maju sejahtera, berkeadilan dan kompetitif, saya membutuhkan kerjasama dari semua pihak sama-sama mendukung saya bekerja sama untuk membawa Maluku Utara semakin sejahtera. Baik, kita mengaminkan semua harapan-harapan dari Bu Sherly begitu ya. Semoga tidak ada hambatan dalam memimpin Maluku Utara ke depannya, dan kita harapkan juga proses jelang pelantikan kemudian retur juga berjalan lancar begitu ya. Terima kasih Bu Gubernur terpilih Maluku Utara Sherly Chowanda telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat petang, salam sehat Bu Sherly. Mohon doa restunya.